Namun, dari banyaknya orang di sisi kiri kanan mereka, Valerie yakin ini adalah acara bagi para kalangan elit. Tampaknya Peter adalah salah satu tamu spesial di acara ini. Lihat saja para reporter yang lantas mengangkat kamera mereka untuk menyorot Jupiter bersama Valerie tentunya. Mari, Peter mengajaknya melangkah di atas permadani berwarna merah. Tidak Valerie pungkiri bahwa dia sedikit gugup sekarang. Maksudnya, gadis itu hanya merasa dari desa kecil. Mungkin Valerie memang pernah bekerja menjadi pengasuh di rumah orang kaya, tapi tidak yang seperti Jupiter. Dan lagi, di sana, dia hanya sebagai pengasuh yang bertugas menjaga anak-anak mereka. Tidak pernah Valerie ikut dengan mereka, apalagi menghadiri pesta seperti ini. Jika dikatakan ini adalah pengalamannya memasuki sebuah tempat mewah dan mendapat sorotan dari lampu-lampu blitz yang menangkap wajahnya. Kau gugup? Bisik Peter di sebelahnya. Gugup? Tentu saja. Valerie sangat gugup dan kakinya gemetar ketika melangkah. Beruntung, dia sudah terbiasa menggunakan sepatu berhak tinggi, sehingga bisa menopang tubuhnya tetap berjalan dengan benar. Valerie angkat dagunya untuk menunjukkan rasa percaya diri sebelum Peter menyadari keanehan. Mungkin karena aku sudah lama tidak melihat keramaian, sahut Valerie berbohong. Memangnya kapan dia pernah menghadiri acara para kalangan elit? Ya, mungkin. Sebab itu aku membawamu ke sini, agar kau kembali terbiasa. Peter tersenyum simpul, yang selalu bisa membuat jantung Valerie berdentum di dalam sana. Jupiter memang berbicara sesekali, tetapi sungguh pesona yang dimiliki laki-laki itu memang terlalu besar pengaruhnya pada Valerie. Di dalam aula besar hotel itu, sudah tersusun meja dan kursinya sangat rapi. Para tamu berpakaian mahal terlihat sedang saling menyapa, bercengkrama satu sama lain. Tamunya tidak terlalu banyak memang, justru reporter dan keamanan di luar sana bisa dibilang lebih banyak dari yang hadir. Valerie penasaran acara seperti apa yang sedang mereka hadiri, sebab dia tahu ini bukanlah sebuah resepsi pernikahan. Tidak ada sepasang pengantin yang terlihat dari sepanjang matanya bisa memandang, tapi dia menahan diri untuk tidak bertanya, menjaga kotak mata tidak terlalu sering dengan Jupiter. Jika Peter mengajaknya bicara, maka Valerie menjawab. Tetapi jika laki-laki itu diam, Valerie pun lebih baik mengunal bibirnya lagi. Kau tidak suka pestanya? Tanya Jupiter. Astaga, baru saja Valerie berharap Peter tidak akan mengajaknya bicara lagi. Lelaki itu sudah berisik, dekat di telinga Valerie. Lihatlah, Valerie tidak kuasa menahan matanya untuk melihat wajah Jupiter, dan membuat hatinya meraung-raung di dalam sana. Kenapa Jupiter terlihat sangat tampan dengan senyuman samarnya itu? Valerie segera mengalihkan matanya ke depan, takut kalau cintanya akan semakin dalam untuk Peter. Bukan seperti itu, aku hanya terbiasa hidup serba sederhana. Mungkin itu membuat aku tidak terlalu menikmati pesta, tapi tetap terima kasih sudah mau mengajakku ke sini. Keduanya kembali saling diam, sibuk dengan isi pikirannya masing-masing. Valerie menduga-duga pertanyaan apa lagi yang akan Peter lontarkan kepadanya, dan dia ingin bisa menjawab laki-laki itu tanpa harus berpikir lama seperti tadi. Dan Peter sendiri pikirannya masih bertanya-tanya, apa sebenarnya tujuan Valerie terus membohonginya. Suasana pesta semakin ramai. Itu adalah sebuah acara lelang ternyata. Lelang benda-benda mahal bagi kalangan elit. Pembawa acara yang memamerkan benda-benda itu terus saja berbicara di depan sana, menyebutkan benda apa yang dan dari negara mana itu berasal. Orang-orang dengan papan berangka terus menawarkan harga tertinggi untuk barang yang memikat hati mereka. Tetapi Jupiter, kenapa dia hanya diam saja? Bukankah dia kesini untuk mengikuti acara lelang? Sejak tadi lelaki itu tetap berdiam diri tanpa menunjukkan tawarannya. Kau tidak berminat? Valerie berbisik ingin tahu. Belum, aku masih menunggu yang lainnya. Memangnya barang apa yang kau incar? Tanya Valerie penasaran. Lelaki itu mengkedipkan bahu tanpa memutar wajahnya menatap Valerie. Peter menjawab acuh tidak acuh. Entahlah, aku tidak tahu. Dia memang si Jupiter yang penuh dengan teka-teki. Entah barang apa yang dia incar,
datang ke tempat ini? Jika memang tidak ada, kenapa mereka harus menghadirinya? Valerie kembali diam, tidak tahu akan berkomentar apa. Menit berganti jam dan ini sudah hampir 2 jam mereka duduk di sana. Valerie melirik laki-laki yang diam berpangku tangan dan tetap tidak melihat ke arahnya. Valerie merasa sedikit kesal, seakan dia memang sebuah boneka besar bagi Jupiter. Gadis itu merasa sangat bosan, bokongnya pun lelah hanya duduk. Valerie ingin merenggangkan otot punggungnya yang sudah sangat lelah hanya diam di atas kursi. Lantas dia meminta izin pergi ke toilet, meski tidak merasa ingin buang air. Jangan berlama-lama, segera kembali begitu kau selesai, pesan Jupiter. Baik, dia berkata dan pergi menuju arah belakang aula. Pasangan mata meliriknya tidak henti. Valerie bingung akan tatapan aneh yang diberikan para undangan lain kepadanya. Sebagian dari wanita itu seakan melihat jijik, dan sebagian lagi seperti sangat membencinya, penuh dendam dan amarah. Tak lupa bibir mereka mencibir, atau sesekali terlihat sini sebelum menjauhkan matanya. Ada apa dengan mereka? Tetapi lihatlah mata-mata yang lain, mata para laki-laki yang berbeda dari para wanita, dari yang tua sehingga yang muda. Tatapan mereka tidak pernah lepas dari tubuh Valerie. Bahkan ada yang terang-terangan tersenyum, mengumbar godaan yang tidak diungkapkan secara langsung. Valerie belum terlalu bodoh untuk menganggap senyuman itu sebagai bentuk sapaan. Itu jelas seperti menebarkan pesonanya, seakan Valerie akan tertarik kepada mereka. Valerie merasa jijik dengan mata yang menatapnya dari ujung kaki hingga kepala, dan berakhir di bagian dada yang sedikit terbuka. Mereka menatapnya liar, seakan ingin menelanjangi Valerie. Sangat menjijikan. Apakah mereka tidak takut para istrinya akan menjadi marah? Memasuki toilet, Valerie menebar senyum untuk 3 wanita yang ada di dalam sana. Salah satunya terlihat kaget, seakan senyum yang Valerie berikan adalah boneka santet yang siap untuk membunuhnya. Haruskah seserius itu? Kenapa orang-orang kaya ini sangat aneh? Jika wanita itu terkejut, banyak melihat Valerie. Salah satu dari mereka justru tampak lebih aneh lagi. Ekspresi datar dan tatapan yang tertuju ke mata Valerie sungguh membuat kaki gadis itu kikuk di tempat. Ada apa dengan mereka? Apakah Valerie membuat kesalahan yang tidak disengaja, sehingga orang-orang ini seakan ingin membunuhnya? Gadis itu masih terdiam. Si wanita yang sedang menatapnya kini berjalan pelan dan berhenti, sangat dekat di depan Valerie. Matanya tidak lepas dari wajah yang terpaksa sedikit Valerie tundukkan. Tapi tidak lama, wajah datar milik si wanita kini menjadi terlihat lebih bersahabat. Dia tersenyum ramah seakan lupa telah membuat Valerie sport jantung. Anda Nyonya Megan, istrinya Tuan Jupiter Lemanuel, betul? Tanyanya. Mungkinkah tadi dia hanya tidak percaya bisa melihat wajah ini lagi? Mengalihkan mata dari lantai, Valerie tersenyum kikuk pada orang yang menyapanya. Hai, iya, aku istri Jupiter Lemanuel. Mungkin tadi dia terlihat menakutkan, tetapi perlahan ketakutan Valerie berangsur hilang setelah wanita di depannya itu menyapa sopan. Dia lupakan rasa tidak senang dipanggil dengan sebutan nama Megan. Valerie pun tersenyum. Wow, sudah berapa lama tidak melihat Anda bergabung di pesta seperti ini? Jika tidak salah mengingat, apakah mungkin itu sekitar 4 atau 5 tahun? Anda seperti menghilang begitu saja, kata si wanita berpakaian yang sungguh sangat terbuka. Iya, sekitar itulah. Valerie kembali kikuk, takut jika mereka akan mempertanyakan kemana Megan menghilang sampai tidak terlihat selama itu. Pantas saja Anda terlihat berbeda kali ini, seperti bukan diri Anda yang dulu. Mungkin Anda sengaja menghilang untuk mengubah diri? Mengubah diri? Syukurlah dia menyadari perbedaan Valerie dan Megan. Setidaknya itu adalah satu poin bagus bagi Valerie. Tapi tidak lama setelah dia merasa lega, senyum Valerie harus kembali pudar. Apa menurutmu dia berbeda? Menurutku tidak ada bedanya dengan wanita yang dulu. Dia hanya terlihat menjaga namanya di depan banyak orang. Si wanita berponi jambul itu mengatakannya
tanpa berminat melihat Valerie. Hanya berpura-pura untuk menutupi keburukannya. Mungkin dia takut Tuan Jupiter akan mengusirnya jika menunjukkan sikap liarnya. Timpal wanita yang tadi terkejut melihat Valerie. Kenapa suasana ini justru lebih menegangkan dibandingkan film-film bergenre horor? Jangan seperti itu. Si wanita pertama membela Valerie dan kembali berkata, "Maaf Nyonya Lemanuel, mungkin karena gosip yang dulu beredar, jadi tidak mudah bagi mereka menerima kehadiran Anda di sebuah acara seperti ini. Tapi tentang gosip yang dulu heboh, apakah memang seperti itu? Anda meninggalkan Tuan Jupiter demi selingkuhan Anda?" Jelas, wanita pertama yang masih bernada dan kata-kata sopan itu hanya bersandiwara. Dia tidak sebaik kalimat dan panggilan sopan yang dia berikan pada Valerie. Tidak perlu diragukan lagi untuk mengatakan bahwa dia juga menyindir dan merendahkan Valerie. Tidak ada yang akan berani membuat gosip tentang Tuan Jupiter Lemanuel. Jika itu tidak benar, tidak perlu meminta penjelasannya untuk mempercayai apa yang kita dengar. Si poni jambul memegang pergelangan temannya dan menariknya menjauh dari toilet. Sudah, jangan buang energimu untuk meminta penjelasannya. Kau tidak ingin dirimu dipandang murahan jika berteman dengannya, bukan? Mari kita pergi. Murahan? Semenjijikan itukah pandangan mereka pada Megan? Tuhan, pantas saja di luar sana orang-orang itu menatap Valerie dengan begitu mengesalkan. Pastilah para pria itu beranggapan Valerie adalah perempuan murahan yang bisa diajak berselingkuh meski hanya satu malam. Dan wanita-wanita itu takut jika suami mereka akan Valerie rebut. Sangat menjengkelkan, sungguh. Valerie tidak menduga Megan meninggalkan image yang sangat buruk kepadanya. Apakah Megan memang semenjijikan itu? Pantas saja Jupiter sangat membencinya, bahkan mencambuk Valerie di pertemuan mereka dulu. Dia Megan dan aku Valerie. Kami berbeda. Aku tidak bisa menjijikan wanita itu. Gumam Valerie. Tidak ingin dirinya dipandang murahan oleh orang lain. Astaga, kenapa juga Valerie harus memikirkan itu? Dia hanya memakai nama Megan, tidak akan membuat dirinya menjadi seorang Megan. Valerie bisa membuktikan dirinya bukanlah Megan yang menjijikan di mata semua orang. Memilih melupakan ucapan mereka, Valerie mengeluarkan beberapa alat kosmetik yang dia bawa di tas kecilnya. Gadis itu menatap wajah di depan cermin, memberikan sedikit sentuhan lipstik di bibirnya hanya untuk membuat riasan itu terlihat lebih segar. Lebih baik kembali ke aula daripada berlama-lama di sini, gumam Valerie setelah memasukkan lagi benda-benda itu ke dalam tas. Siapa yang menduga jika seseorang tidak akan datang? Lantas Valerie harus mendengarkan hinaan dari mereka. Tidak akan pernah. Tetapi saat dirinya akan meninggalkan toilet, seseorang menghentikan langkahnya. Dari pakaian dan bentuk tubuhnya itu jelas seorang wanita. Dia berdiri tepat di ambang pintu dengan tangan yang memegangi dua sisi pintu. Topi lebar dan topinya yang turun ke bawah menutupi hampir seluruh wajah si wanita, yang hanya menunjukkan bagian bibir dan dagunya saja. Kenapa dia sangat lama di pintu itu? Aneh, bahkan penampilannya lebih cocok dipakai di siang hari. Apakah dia pikir ini sedang menghadiri pertandingan golf? Menggeleng pelan, Valerie menghela napas sebelum menyapa si wanita aneh yang masih berdiri di ambang pintu itu.